弟子陈彦上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, silakan Sece Huimei. Oke. Cảm ơn, selamat pagi sư兄师姐。感恩 tim Simpas yang sudah mempersiapkan materi semua untuk kita. Hari ini adalah hari Jumat ya, tanggal 29 Maret. Jadi ya, hari ini kita masih di bab 15 ya. Sutra Telatai yang menaklukkan, bab 15, kemunculan dari bumi ya. Episode 15.5 melenyapkan delusi dan merealisasikan prinsip kebenaran, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Nanti kita sama-sama simak ya. Jadi hari ini saya ditemani oleh Hok Lai Sư Siung. Silakan Hok Lai Sư Siung. Ya, selamat pagi Huimei Sece.感恩上人开示，感恩semua Sece yang sudah hadir. Pagi ini saya berjodoh dengan Sece Huimei, menemani Sece Huimei untuk membawakan materi hari ini ya. Saya menggantikan Sylvia Sece yang lagi cengbeng ya. Ya, jadi demikian, selamat cengbeng juga kepada semua yang mau cengbeng ya, yang udah dan yang belum. Baik, silakan Sece Huimei. Oke, cảm ơn Họ Lai Sư Siung. Slide-nya. Ya, hari ini ya kita di bab ke-15, kemunculan dari bumi, Simpas yang Sutra Telatai episode 1505, melenyapkan delusi dan merealisasikan prinsip kebenaran, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Catatan tangan ya. Jadi hari ini kebijaksanaan dari para praktisi 3 kendaraan dalam melenyapkan delusi, masing-masing dan merealisasikan prinsip kebenaran. Semua tekun membenanya. Inilah yang dinamakan jalan menegakkan 3 ajaran tanpa cerah dari sila, samadhi, dan prasna, serta senantiasa membangkitkan ikrar agung, membangkitkan kebijaksanaan. Ini dinamakan mencapai jalan. Nah, hari ini ya tujuan tadi Master juga awal ya ada kata ya 3 kendaraan hari ini. Jadi itulah yang kenapa ada 3 kendaraan ini ya. Jadi kendaraan Sravaka ya, kendaraan kecil, menengah, dan jalan Bodhisattva ya. Jadi tujuan semua adalah pembinaan diri ya, membina diri untuk masing-masing ya melenyapkan delusi. Jadi gimana kita dalam pelatihan diri itu Master juga ada kata ya, kita perlu tekun membina diri. Nah, kita baru bisa menapak di jalan yang rata dan lebar. Kalau kita juga harus masuk ke jalan yang rata, yang lebar ini. Nah, dulu kita sebelumnya ya, kita ketemu ajaran Buddha seperti saya juga ya, sebelum memahami ajaran Buddha ini, kita cuma yakin aja ya. Tadi Master juga ada singgung ya, kita hanya yakin, tapi kita tidak mengerti atau memahami ajaran Buddha atau harapan mendasar dari ajaran Buddha. Jadi setelah kita belajar ya, apalagi dari Seci ini ya, ada Simpas yang ada beberapa buku. Nah, kita telah banyak mendapat pengetahuan atau ilmu ya dari ajaran, dan sudah
agak memahami. Jadi tidak kebingungan juga agak ada kekurangannya. Jadi, nah kalau kita tidak tahu arahan kita, kita akan selalu bingung ya. Jadi tadi Master juga ada kata gimana kita datang dan kemana kita akan pergi ya. Nah, kita juga tidak tahu sumber ajaran ini tujuannya apa. Jadi bingung tentang kehidupan mati, yang banyak sekali kita belenggu ya. Jadi penderitaan juga di dunia ini dari 4 fase, dari Sen Lao Ping Si ya, di mana kita lahir, tua, sakit, mati itu kita juga tidak tahu. Jadi kita tidak tahu cara menghindari. Sebenarnya tidak bisa menghindari, tapi batin kita telah bisa berubah ya menjadi lebih menggenggam tubuh ini ya dengan baik, di mana kita bisa menjalankan jalan yang benar. Nah, dari ajaran Buddha atau ajaran dari Jingsi Master kita bisa pelan-pelan ya melenyapkan ya penderitaan karena kebingungan dan samsara ini ya. Next. Halo. Points ya. Di era Buddha sama juga ada 3 kendaraan. Biarpun para praktisi 3 kendaraan sangat dekat dengan Sang Buddha, sama juga setiap orang mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Walaupun mereka bersedia untuk berupaya semangat, namun mereka tidak bisa memiliki pola pikiran yang dan arah yang sama dengan Sang Buddha. Ini karena makhluk hidup sulit untuk dibimbing. Karena di zaman Sang Buddha, para praktisi 3 kendaraan secara individu melenyapkan delusi masing-masing dan merealisasikan prinsip kebenaran. Mereka masih belum melenyapkan delusi secara keseluruhan. Para Sravaka melenyapkan delusi para Sravaka, dan para praktek kaya Buddha melenyapkan delusi para praktek kaya Buddha sendiri. Dan para Bodhisattva pemula telah membangkitkan tekad, namun mereka belum sepenuhnya memahami Dhamma. Mereka adalah bodhisattva yang sedang dibimbing dan diselamatkan. Inilah para bodhisattva pemula, sehingga semua ini disebut dengan praktisi 3 kendaraan. Ya benar ya, dari zaman Buddha ya sama ya, ada 3 kendaraan sampai sekarang juga ya. Jadi Buddha yang datang ke dunia ini memang ya telah merancangkan metode ya terampil ya, dan metode terampil dan ajaran sejati ya. Kenapa? Karena makhluk ya seperti kita ini masih memiliki kapasitas yang berbeda-beda ya. Nah, tapi harapan mendasar hanya demi satu tujuan utama, yaitu setiap makhluk memiliki sifat kebudahan dan bisa mencapai kebudahan. Jadi tentunya harus melalui pelatihan diri ya. Nah, pada awal ya tadi Master juga ada kata pengajaran dari metode terampil ya. Tujuannya untuk kenapa membuka ajaran metode terampil, karena tujuan juga untuk menyelamatkan makhluk atau membimbing makhluk ya ke arah yang lebih cerah atau pencerahan. Nah, semua ini demi membimbing para makhluk supaya menuju ke arah sejati. Dan makanya ajaran Buddha terbagi kepada 5 periode ya. Setelah kita belajar, kita suka tahu ya 5 periode ajaran sementara dan menuju ajaran sejati. Nah, di sini ada kata juga sangat jelas, 3 kendaraan masing-masing yang mempunyai pola arahan. Memang ya kita pencapaian setiap orang beda ya. Tentunya yang tadi Master juga ada kata, yang penting kita harus benar-benar memahami tuntas ya, atau sebenarnya kemauan Buddha apa itu ya. Biarpun kita dalam melatih diri, Master juga ada kata kita harus benar-benar
eh, berinteraksi ya, jangan melatih untuk diri sendiri aja atau kebaikan sendiri ya. Tentunya kita juga harus terjun ya, berinteraksi atau terjun ke masyarakat. Disitulah kita bisa belajar dari apa yang kita dengar, siu yang mendengar dan merenung kembali terus mempraktekkan atau merealisasi dalam kehidupan ya. Juga ada kata Fo Fa Sen Ho Hua ya, ajaran Buddha harus kita terap dalam kehidupan kita. Dan Pusa dan Jianhua Buddha adalah terjun ke masyarakat di sana. Di sanalah kita belajar ya. Jadi kita baru-baru terjun dan belajar Sinpa I Pusa ya, bodhisattva yang baru muncul ya. Jadi itulah yang kita jalankan. Oke, kembali ke Hotline Sesiong. Ya, Hotline Sesiong silakan. baik, silakan host yang berikutnya. Ya, sharing kedua ya. Kita harus membina diri dengan menegakkan 3 ajaran tanpa celah daripada sila, samadhi, dan prasna. Tidak peduli Anda ingin memutus kerisauan apapun, tetap membutuhkan sila, samadhi, prasna. Bahkan harus kukuh menegakkan ikrar agung dalam waktu yang lama dan panjang. Dan tiada henti-hentinya. Bukan hanya dari kehidupan ke kehidupan, tapi harus setiap saat dan setiap hari tiada hentinya. Membangkitkan ikrar, membangkitkan kebijaksanaan. Setelah ikrar agung dibangun, barulah Anda bisa menjadi bijaksana dalam menangani urusan manusia, benda, dan hal lain. Dharma Buddha ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan sangat kekal. Buddha Dhamma harus diwariskan dan diingat. Jika tidak diingat, maka tidak akan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Dhamma tidak akan bisa disebarkan ke dunia. Ajaran Buddha digunakan di antara manusia dan untuk meningkatkan kebijaksanaan kita. Jadi kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jadi Master mengatakan bahwa kita dalam membina diri harus menegakkan ya 3 ajaran tanpa celah, yaitu sila, samadhi, dan panya. Tentunya kita harus praktik sila ya, 5 sila yang paling utama. Dan itu kalau para pelatih diri berumah tangga ya mempraktekkan 5 sila. Kalau yang monastik tentunya lebih banyak lagi silanya ya. Ada yang 8 sila, kalau yang suhu-suhu itu 200-an lebih, ada yang 300-an lebih. Jadi luar biasa ya. Jadi memang pelatihan diri itu bukan main-main. Dan Buddha melatih diri itu bukan cuma dari satu kehidupan saja, ya, tapi dari kehidupan ke kehidupan. Bodhisattva ya demikian. Jadi berkalpa-kalpa ya, berkalpa-kalpa. Bukan cuma satu dua kalpa nih, berkalpa-kalpa. Jadi begitu banyak ya, betul-betul harus memiliki kesabaran yang kuat, ikrar yang kuat ya. Jadi inilah dia yang bisa membangkitkan kebijaksanaan. Jadi semoga kita juga sama terus menguatkan tekad dan terus melatih kesabaran kita ya, sehingga betul-betul kita terus berlatih diri di jalan bodhisattva ini, sehingga dengan kesadaran ini kita bisa menjadikannya kebijaksanaan. Ya, lanjut. Mengubah kesadaran kelima menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Mengubah kesadaran kedelapan menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Jadi kesadaran-kesadaran ini adalah kesadaran-kesadaran dari dari indera, dari pikiran ya. Semuanya itu harus diamati. Kita amati gerak-gerak pikiran kita semuanya, sehingga ketika kesadaran kita sudah muncul, perilaku kita sudah menjadi tertata, perilaku kita sudah menjadi lebih terjaga, maka kita bisa mengubah kesadaran kedelapan menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Ini yang terakhir, yang paling itu ya, bisa mencapai pencerahan. Maksudnya kesadaran kedelapan adalah gudang kesadaran, gudang juga yang di situ segala macam perbuatannya. Kalau perbuatan karma baiknya sudah begitu banyak di gudangnya ini, nah inilah yang menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Demikian yang saya pahami. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Ya, lanjut. Ya.
Poin Ini si Ceng berikut, kembali ya. oke, ya, poin berikut, tidak perlu peduli apakah itu adalah kesadaran kelima, keenam, ketujuh, atau kedelapan. Kita harus mengubah mereka semua menjadi kebijaksanaan. Dengan cara ini kita harus berlatih setiap menit, setiap detik dalam jangka panjang, tanpa henti dan tanpa sisa. Dengan demikian barulah kita dikatakan telah berhasil mendapatkan jalan kebenaran dan sedang menapak jalan besar ini. Jadi kurun waktu ini Master terus menyampaikan, berkata kepada semua orang mengenai buka jalan sutra ini, buka jalan sutra ini yang sedang Anda dengar. Sebenarnya kita sedang mempersiapkan untuk membuka jalan. Jalan kita karena sudah dibuka dan tidak ada halangan di depan kita. Jalan kita pun sudah jelas bagaimana cara membentangnya. Sutra teratai adalah jalan kebenaran duniawi kita. Jalan kebenaran di dunia manusia. Hanya mendengarkan sutra dan tidak mau membuka jalan, maka kita tidak akan bisa memahami. Oleh karena itu, kita mesti harus mendengar lalu membentangkan, ini semua mesti harus dilakukan. Jadi harus meminta semua orang untuk bersungguh hati karena kemunculan dari bumi akan segera berakhir. Mohon semua orang masih harus mengingatkan dhamma ini harus diingat. Barulah bisa untuk disebarkan. Benar ya, tadi Master kata ya, kita kalau dengar dhamma yang setiap hari, kalau kita tidak bisa ingat, gimana kita bisa menyebarkan ajaran ya atau mewariskan ajaran dari Buddha ya. Jadi dari sini hari ini juga ingat kembali ya kalau kesadarannya. Biarpun kesadaran 5 kesadaran atau 6 kesadaran, semua ini harus kita benar-benar berubah menjadi kebijaksanaan. Kenapa? Karena kesadaran dari manusia awam ini semua adalah diliputi atau diselimuti oleh noda batin ya. Ya, jadi kita sekarang sudah mendengar dhamma, tentunya kita harus benar-benar ya mengubah kesadaran dari 5 akal indera ya menjadi kesadaran. Tadi Master juga ada kata kesadaran dengan kegiatan tak terbatas ya, di mana tadi Master juga ada jelas sedikit, yaitu di mana kita melihat ya, mata kita bersentuh melihat objek luar atau telinga mendengar ya, sentuhan kita ya, tubuh ya. Jadi 5 indera ya, yen, hidung mencium ya, lidah merasa. Jadi kita bisa yang pertama kita bersentuhan tentunya dari indera mata ya. Dari indera mata, jadi sesuatu yang kita lihat ya, benda ini apa yang kita bisa menjadikan dia sesuatu yang berguna ya, dan memberi manfaat, bukannya sesuatu untuk sendiri ya, manfaat kepada makhluk ya. Jadi semua kita harus berubah menjadi kesadaran kesetaraan. Jadi ada kesadaran menjadi kebijaksanaan. Jadi kalau kebijaksanaan itu adalah kesetaraan pingtensing ya. Jadi kita melihat sesuatu juga tidak muncul dengan ketamakan ya, tan chen ya. Ya, ketamakan atau sesuatu yang kita dengar tidak sesuai keinginan kita memangkitkan kebencian, tidak ya, semua menjadi cuan fanau, berubah itu kerisauan menjadi kebijaksanaan yang dimana kita semua bisa berubah. Jadi kesadaran keenam tadi Hotlai Sesium juga ada kata sedikit, yaitu mengubah kesadaran keenam menjadi kesadaran dengan pengamatan menakjubkan, yaitu kita bisa setelah indera kita bersentuhan kondisi luar, di mana kesadaran keenam kita bisa membeda-bedakan ya. Jadi kita bisa berubahnya menjadi semua kebijaksanaan.
Jadi kesadaran ketujuh tentunya dia adalah kesadaran di mana dia yang menentukannya. Nah, jadi kesadaran ketujuh kita juga berubah menjadi kesadaran terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Jadi gimana kita mempertimbangkan dan menjalankan yang benar. Jadi apa yang kita telah lakukan ya atau tindakan kita semua akan simpan di kesadaran ke-8. Gudang kesadaran kita itu sangat penting ya. Jadi setiap tindak tanduk kita harus berada dalam ajaran yang benar ya. Jadi fofa, dhamma yang kita dengar ya kita harus benar-benar terapkan dalam kehidupan, dan ajaran yang kita dengar kita harus benar-benar bisa ingat. Nah, kalau kita bisa ingat tentu kita bisa berjumpa dengan orang di mana kita juga bisa menyebarkan ajaran. Ya tentunya waktu tempat yang tepat. Kan kembali ke Hotline Sesiong, silakan. Silakan Hotline Sesiong. Ya, baik. Silakan host. Naskah Sutra. Bagawan juga demikian, mencapai kebudayaan baru-baru ini saja. Sedangkan para bodhisattva ini, mereka memiliki tekad yang teguh, tidak takut atau lemah. Semenjak kalpa tak terhingga dulu, mereka telah menapaki jalan bodhisattva. Karena terampil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, batin mereka tiada rasa takut. Jadi pelatihan diri itu bukan baru-baru ini saja. Ya, memang Buddha mencapai kebudayaan dalam satu kehidupan, tetapi pelatihan dirinya sudah berkalpa-kalpa, sudah berkehidupan-kehidupan. Jadi bukan hanya satu kehidupan ya. Jadi baik kita lanjut karena hari ini ada banyak ya intisarinya ya. Yang keempat, pada masa itu Buddha Sakyamuni baru mencapai kebudayaan, tetapi sulit dipercaya. Telah membimbing begitu banyak orang yang sudah memiliki keyakinan yang teguh dan berani, tidak takut dan lemah sedikit pun. Semuanya memiliki semangat seperti seorang jenderal dan sangat agung. Oleh karena itu, Bodhisattva Maitreya mengungkapkan keraguan semua orang terhadap pencapaian para bodhisattva ini, pencapaian yang sangat besar. Melihat sikap dan pelatihan diri mereka, orang-orang ini seharusnya sudah melakukan pelatihan diri sejak lama. Kalpa tak terhingga, bukan baru menyelesaikannya. Pencapaian seperti ini bukanlah dengan waktu yang singkat. Para bodhisattva ini seharusnya sudah mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Mereka mampu melakukan metode terampil, mengekspresikan kekuatan kebajikan secara halus, memberikan pengajaran secara tepat sesuai kapasitas. Dalam menjawab pertanyaan sulit, batin mereka tenang, tiada rasa takut. Maka akan mampu untuk memecahkan keraguan semua makhluk hidup. Inilah pelatihan ke dalam batin supaya menjadi semakin kokoh. Terampil menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit seperti ini, memberi cara berdebat tanpa hambatan, dharma tanpa rintangan, dan dharma yang telah dipraktekkan tidak terhalang. Ya, jadi para bodhisattva itu memang melatih diri ya luar biasa, pelatihan dirinya melakukan praktek 6 paramita, puluhan ribu praktek liu tu wan xing. Ini master sering kali mengucapkan ini ya. Jadi kita betul-betul harus merenungkan apakah kita sudah memulai praktek liu tu wan xing ini ya. Mestinya kita semua sudah mulai ya, dan apa yang sudah kita mulai sebagusnya juga sebaiknya juga kita selesaikan ya di dalam kehidupan ini dan kehidupan yang mendatang. Terus menerus di dalam 6 paramita dan segala prakteknya sehingga kita betul-betul nantinya seperti para bodhisattva ini yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dengan tiada ketakutan, tidak ada rintangan bahasa, rintangan dhamma dan segala macamnya ya. Dharma tanpa rintangan. Jadi sehingga karena dharma-dharma itu telah dipraktekkan. Ya, jadi Liu Tu Wan Xing membuat para bodhisattva ini menjadi terampil dalam menjawab pertanyaan. Demikian ya. Kita lanjut. Poin berikut. Oke, ya. Para bodhisattva yang telah memiliki pencapaian tinggi adalah murid yang telah diajar dan dibimbing oleh Buddha Sakyamuni dari akumulasi kehidupan ke kehidupan. Semua tidak terlepas dari sebab dan kondisi yang terjadi serta jalinan jodoh yang ada. Batin mereka sangat sempurna seperti mata air dan dhamma terus mengalir, baik itu dhamma, makna,
atau bahasa kefasihan terus muncul tak kena takut dan tanpa rintangan. Bertanya tentang Dhamma, mereka bisa sangat bersukacita terus-menerus membabarkan Dhamma. Ini disebut dengan membabarkan tanpa rintangan. Semua disebut juga sebagai empat kebijaksanaan tiada rintangan. Dan para bodhisattva ini memilikinya. Ada bodhisattva dengan pencapaian tinggi, ada juga bodhisattva yang sedang menuju keberhasilan, yaitu di kehidupan melampau telah menerima ajaran Buddha. Namun pengetahuan Dhamma masih terlalu dangkal. Ini disebut sedang menuju keberhasilan. Ada juga yang belum berhasil dibimbing di masa Buddha, yaitu kita saat ini. Kita semua adalah yang belum berhasil. Sehingga kita semua harus bersungguh hati untuk menyerap Dhamma sepenuh hati. Segera melakukan praktek nyata, membuka dan membentangkan arah jalan serta selalu memperkokohkan tekad pelatihan. Ya, Master ada kata ya, koci sianzai wei lah ya. Sebelumnya, jadi di sini sangat jelas ya, kita juga sering simpasian juga sangat sudah ngerti ya, Sang Buddha bukan datang ke dunia ini sekali aja ya. Jadi Sang Buddha sudah foto ya, telah menjadi Buddha sejak kapal-kapal ya, sudah lama ya. Jadi sudah menjalin jodoh dan sudah membimbing banyak ya bodhisattva atau orang ya. Jadi tanpa sampai mereka kehidupan di dunia 2500, Sang Buddha datang ke dunia lagi ya, dan mencapai pencerahan. Tentunya banyak bodhisattva agung ya juga muncul di situ ya. Jadi mereka sudah memiliki, tadi ada kata Dhamma ya, fa ua ya, Dhamma tanpa rintangan ya, dan Dhamma yang mereka ya bisa kou shuo hu ai ya, tanpa rintangan, dan mereka sangat bersukacita kalau ditanya ya segala dhamma ya, le suo wu ai, apa yang setelah mereka memahami ya ajaran Buddha ini ya, seperti Hao Lai Si Siung ya, segala ditanya bisa menjawab dengan leluasa ya, jadi dengan lancar ya, dan sangat sukacita tanpa hambatan atau rintangan ya. Jadi itulah kita perlu ya bersungguh hati. Jadi Master juga ada kata, mungkin kita belum berhasil dibimbing ya kehidupan sekarang kita bisa ketemu dengan Buddha, tentunya kita ada jalinan ya, yu yin yin tadi ada sebab dan kondisi ya. Mungkin dulu kita kurang tekun ya, jadi kita masih belum begitu menyerap ya. Jadi kehidupan ini kita masih belum berhasil, tapi setelah kita bertemu lagi ajaran, jadi kita juga tahu rinsen nante ya, tubuh ini menjadi orang manusia tidak gampang ya. Jadi apalagi bisa ketemu dengan ajaran Buddha, tentunya kita harus benar-benar ya praktek ya. Master bilang ya, menyerap Dhamma sepenuh hati dan segera melakukan praktek nyata ya. Kalau kita cuma dengar tidak melakukan praktek nyata, tidak membuka dan membentangkan arahan jalan, nah kita akan tidak akan berhasil ya, meo chenjiu ya. Jadi itu sangat penting ya. Jadi kita harus benar-benar belajar gimana mampu mengerti segala dhamma ya tanpa ganjalan ya. Jadi tiada rintangan dalam ajaran dhamma, itu yang kita harus menuju ke situ ya. Jadi inilah tadi yang kata ini, 4 kebijaksanaan tiada rintangan ini adalah pusat ya, bodhisattva yang mencapai tingkat seperti ini ya. Mereka bisa lancar berbicara segala bahasa ya, tiada rintangan dalam bahasa ya. Tapi kita sekarang
banyak translate ya. Jadi dari translate-nya juga bahasa tiada rintangan ya. Dan fasil dalam membabakan segala dhamma ya. Dan dhamma tiada rintangan, penjelasan tidak rintangan. Itulah kita menuju ke situ ya. Oke, kita kembali ke hotline sesiong poin ke-6, Kan-en. Baik, Kanan Cece. Ya, maksudnya tiada rintangan itu sebetulnya bukan rintangannya nggak ada sama sekali ya. Rintangannya ada tapi berhasil dilewati ya Cece ya. Itu dia, karena dengan pelatihan kita semua bisa melewati rintangan akhirnya nantinya. Jadi jangan takut. Semua ada rintangan, tapi rintangan bisa dilewati dengan kesungguhan dan kesabaran kita tentunya ya. Jadi baik, Naskah Sutra. Mereka memiliki kesabaran dan kebulatan tekad, berpenampilan tegak dengan kebajikan penuh wibawa, dipuji oleh para Buddha dari 10 penjuru, mampu dengan baik menjelaskan secara rinci, tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak, tapi selalu suka berada dalam meditasi mendalam. Demi mencari jalan kebudayaan, mereka berdiam dalam angkasa di bawah. Wah, ini ya. Ini jadi di sini menunjukkan bahwa semua yang berhasil itu tentunya memiliki kesabaran dan kebulatan tekadnya luar biasa, itu dipuji oleh para Buddha 10 penjuru. Jadi yang di bawah tadi tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak, tapi selalu suka berada dalam meditasi mendalam. Demi mencari jalan kebudayaan, mereka berdiam di dalam angkasa di bawah. Ini saya nggak begitu paham ya, tetapi artinya kalau tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak, tetapi suka berada dalam meditasi yang mendalam, ini sepertinya yang biasa dilakukan oleh para Praceka Buddha dan Sravaka Buddha ya. Jadi beliau-beliau itu terus apa namanya di dalam keheningannya, kebijaksanaan yang mereka temukan ya, tapi bukan di dalam kumpulan orang banyak. Kalau para bodhisattva ke kumpulan orang banyak. Kita lihat yang ke-6. Barangkali ada penjelasannya lagi di sini ya. Host, host, yang ke-6. Ya, hostnya hilang. Ya, oke. Para bodhisattva yang muncul dari bumi ini, para Buddha dari 10 penjuru, semuanya memberikan pujian karena mereka sangat teguh dan tekad dengan tekad mereka. Tidak ada keraguan, sangat tekun. Mereka mampu dengan baik menjelaskan segala dharma dengan rinci. Setelah mendengarkan dhamma hingga dalam hati, mereka tetap menjadi pendengar dhamma, pembabar dhamma, dan penyebar dhamma. Inilah arah mereka. Mereka mampu bersabar, batin tiada keraguan, postur tubuh tegak, dan memiliki kebajikan besar penuh wibawa. Mereka tidak suka berada dalam keramaian, senantiasa suka melatih ketenangan dalam meditasi mendalam. Ketika membimbing para makhluk, batin juga tidak tercemar oleh para makhluk. Demi mencari jalan kebudayaan, mereka berdiam dalam angkasa di bawah. Mereka masih tetap bertahan di jalan ini. Mereka tidak ada merasakan saya harus memberi keuntungan pada diri sendiri saja. Mereka tidak melekat pada kekosongan, tidak melekat pada keberadaan pada dunia saha ini, tidak melekat pada kekosongan, keberadaan, menetap pada jalan tengah. Ini adalah para bodhisattva. Oh, saya ada salah ya. Jadi rupanya para bodhisattva ini ya, ketika mereka memiliki mereka mengupayakan waktu-waktu yang ada yang baik yang ada itu untuk dimanfaatkan dengan memasuki ke dalam meditasi ya. Jadi masuk dalam meditasi. Jadi mereka tidak berkumpul-kumpul untuk hura-hura ya. Jadi artinya mereka tidak suka berada dalam keramaian. Nah, mereka tidak suka berada dalam keramaian ini bukannya Choudu dan Chin nggak suka, bukan. Artinya mereka ini para pelatih diri ini ya, mereka menggunakan waktu-waktunya itu untuk berdiam dalam angkasa di bawah, katanya. Ini saya nggak tahu istilahnya apa ya, dalam angkasa di bawah, tetapi di atas dikatakan senantiasa suka melatih ketenangan dalam meditasi mendalam. Tidak suka berada dalam keramaian, tapi senantiasa melatih ketenangan dalam meditasi mendalam. Umpamanya kalau lagi liburan, mereka lebih suka retret-retret meditasi daripada hanya katanya hura-hura gitu ya. Tapi ya namanya kita manusia hidup ya, banyak kan, aduh, kita nih gimana ya, lagi liburan main-main boleh dong. Nah inilah dia, memang manusia demikian gitu ya. Tapi para pelatih diri yang lebih serius-serius, mereka akan memanfaatkan waktunya untuk retret meditasi. Jadi sehingga batinnya menjadi lebih tenang, seimbang, terus kemudian batinnya apalagi bisa mencapai samadhi,
Ya, jadi ketika Chodu dan Chin ketika masuk ke masyarakat dalam praktek-prakteknya, beliau-beliau itu tidak akan tergoyahkan batinnya, tenang, tidak terkontaminasi, ya, tidak terkontaminasi, tidak terprovokasi, begitu tenangnya, ya, sehingga betul-betul terlihat pelatihan dirinya, ya, seperti itu. Jadi memang tidak mudah tentunya sebagai seorang pelatih diri yang sedemikian seriusnya, ya. Nah, itu betul-betul adalah batinnya batin bodhisatwa. Mindsetnya sudah mindset bodhisatwa. Itulah bodhisatwa yang muncul dari bumi. Ya. Jadi bumi itu kalau paham saya batin. Bumi itu batin. Jadi seperti kita menggarap batin itu, ya. Itulah bumi kan seperti itu, ya. Buminya bodhisatwa itu muncul dari bumi, dari batin kita. Spirit bodhisatwa, mindset bodhisatwa muncul dari batin kita. Itulah dia namanya bodhisatwa yang muncul dari bumi. Jadi kita adalah bodhisatwa yang batinnya belum bodhisatwa. Nanti waktu batinnya muncul, semangatnya, spiritnya, itulah bodhisatwa yang muncul dari bumi. Jadi demikian, ya. Jadi tidak melekat pada kekosongan dan keberadaan, tidak melekat gimana aja, tidak melekat pada hanya meditasi saja, tidak melekat hanya pada praktek-praktek saja, tidak melekat hanya perbuatan saja, tapi juga semua dilakukan karena semuanya adalah bagian daripada pelatihan di jalan ini. Baik, lanjut silakan. Yang ketujuh, ini masih saya, ya. Senantiasa suka melatih ketenangan. Batin para bodhisattva ini selalu dalam keadaan tenang. Sehingga karena ingin mencari jalan menuju kebuddhaan, mereka berdiam dalam kerendahan hati, kekosongan dan keheningan. Mereka bersumbangsi tanpa pamrih. Ajaran Buddha ini tidak terintangi oleh waktu. Dhamma pada saat itu yang akan digunakan pada saat ini harus sesuai dengan Dhamma kita yang sekarang. Bagaimana menggunakannya di dunia? Bagaimana menggunakannya pada keseharian kita? Ini sangat penting bagi kita. Menyebarkan Dhamma Buddha, kita harus fokus pada apa yang sekarang dan masa mendatang. Dari zaman Buddha sampai sekarang, Dhamma digunakan pada saat sekarang dan masa mendatang. Oleh karena itu, ketika kita menyebarkan Dhamma, semua orang harus bersungguh hati menggunakan Dhamma Buddha dan menerapkannya di dunia manusia. Melatih ketenangan, itulah para batin bodhisatwa. Jadi sehingga betul-betul ketika di dalam keramaian, di dalam kehiruk-pikukan, ya, di dalam situasi yang kadang-kadang membuat agak sedikit ricuh dan lain-lain, batinnya tetap tenang. Sehingga ketika batin yang tenang itu bertemu dengan berbagai masalah, dia bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan lebih baik tentunya, ya, dibanding batinnya kacau. Jadi begitu ada masalah, kacau, stres, bingung. Wah, itu tentunya penyelesaiannya bisa, ya. Mungkin bisa beres juga, tapi bisa lebih nggak beres gitu. Karena batinnya tidak tenang, kacau. Jadi itulah gunanya pelatihan diri, sehingga berdiam di dalam kerendahan hati. Nah, kerendahan hati tidak memunculkan, tidak mendahulukan egonya, ya, tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri, tetapi melihat kepentingan orang banyak dan melihat manfaat-manfaatnya, ya. Jadi betul-betul ini adalah yang dikatakan batin yang tenang seimbang, Shouce Putong, ya, gitu, ya. Jadi Jingji Jingchen, Zhuxian Ximo, ya. Baik, kita lanjut. Ini masih ada beberapa poin lagi. Suci Huimei, silakan. Ya, Eh, sudah habis. Mas, kok sudah habis, ya? Oh, di sini dikatakan ada sampai 11 itu, ya? Masa? Nggak, aku Ya. lihat sampai 7 aja semalam dikasih PPT. Oh, iya, ya, saya dikasih Iya, ini iya. sampai ada banyak. Oke, baik. Makanya tadi saya bilang Baik. banyak ini. Soalnya itu saya lihat, wih, ada slide-nya sampai 11 loh. Oke. Oke. Di sini ada Vivi yang sudah license. Ya, Oke, Vivi yang silakan. Silakan Vivi. Oke, Karen. 感恩师兄师姐，感恩后来师兄两位美师姐。
naskah sutra yang pertama. Bagawan juga demikian, mencapai kebudayaan baru-baru ini saja, sedangkan para bodhisatwa ini, mereka memiliki tekad yang teguh, tiada takut atau lemah, semenjak kapa yang tak terhingga dulu, mereka telah menapaki jalan bodhisatwa. Karena terampil dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, batin mereka tiada rasa takut. Buddha Sakyamuni baru mencapai kebudayaan tidak lama ini. Orang-orang yang dibimbing ada begitu banyak, benar-benar sulit dipercaya. Karena orang-orang ini sudah memiliki tekad yang teguh dan bermurah hati, tidak takut dan tiada lemah, memiliki semangat seorang jenderal. Sangat agung, terlihat sangat berpengalaman, dalam waktu singkat dapat menyelesaikan pelatihan diri. Benar-benar sulit dipercaya. Sejak dari kalpa yang tak terhingga, menapaki jalan bodhisatwa, mempraktekkan 6 paramita dan segala prakteknya. Seperti orang yang berusia ratusan tahun dengan rambut putih datang kepada orang yang lebih muda dan menghormat dan juga mengakuinya sebagai ayah. Jadi mereka itu sudah melakukan pelatihan dari sejak kalpa yang tak terhingga. Dan juga dengan fenomena ini menjelaskan pencapaian besar bodhisatwa menuju keberhasilan dan sudah mempraktekkan 4 kebijaksanaan yang tanpa rintangan, yaitu dengan membangkitkan kebijaksanaan, mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, mengubah kesadaran kelima menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas, mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan yang terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, mengubah kesadaran ke-8 menjadi kebijaksanaan agung cermin agung. Dan juga mereka terampil dan mampu berbuat, menunjukkan metode terampil dan tidak secara langsung menuntun dan membimbing. Mereka memberikan pengajaran secara tepat sesuai kapasitas dalam menjawab pertanyaan sulit. Batin mereka akomodatif dan luwes, tiada rasa takut. Dan naskah sutra yang kedua, mereka memiliki kesabaran dan kebulatan tekad, berpenampilan tegak dan kebajikan penuh wibawa, dipuji oleh para Buddha dari 10 penjuru, mampu dengan baik menjelaskan secara rinci, tidak suka berada dalam kumpulan orang banyak, tetapi selalu suka berada dalam meditasi mendalam demi mencari jalan kebudayaan mereka. Mereka berdiam dalam angkasa di bawah. Mereka mampu bersabar, batin tiada keraguan, dengan postur tubuh tegak, memiliki kebajikan besar yang penuh wibawa. Para Buddha dari 10 penjuru, mereka memberikan pujian. Mereka mampu dengan baik menjelaskan segala dharma dengan rinci. Mereka tidak suka berada dalam keramaian, suka melatih ketenangan dalam meditasi mendalam, ingin mencari jalan menuju kebudayaan. Mereka berdiam dalam kerendahan hati, kekosongan, dan keheningan. Dan juga dengan perenungan yang benar, yaitu pikiran mereka tidak akan tercemar oleh kekacauan di antara manusia, orang, dan pikiran, dan mereka berada di tempat latihan yang tenang, tentram, jernih, dan murni. Dan meditasi itu adalah kontemplasi yang terampil. Mereka mempraktekkan jalan bodhisatwa dan juga mempraktekkan 4 kebijaksanaan yang tanpa rintangan. Setiap saat dan juga dalam jangka panjang dan tanpa henti dan tanpa sisa dalam pelatihan spiritual,
mereka melangkah di jalan agung dan mencapai kebudaan. Dan sutera teratai ini adalah jalan kita sebagai manusia. Dan juga kita dengan mendengarkan sutera teratai, kita membuka jalan kebenaran ini, membentangkannya dan menyebarkannya. Cảm ơn sư兄sư姐. Oh, cảm ơn Filiang Sece. Demikian sharing dari Filiang Sece ya. Karena waktu nih kita lanjut aja ya Sece Huime ya. Kemudian ke Jangka Wijaya. Tadi Jangka Wijaya saya lihat Resen duluan, baru kemudian Gunawati Sece ya. Oke, baik silakan Jangka Wijaya Sece. Halo Sosiong, Halo. pagi, halo Wime Sucie, pagi-pagi ya langsung aja ya, Kangen Kaiser dan Kangen Sosiong Sejeman. Saya ingin sharing apa? Saya ingin sharing tentang menjaga pikiran yang konstan. Itu sebagai apa ya istilahnya itu sebagai praktisi bodhisatwa itu saya akan men-sharingkan pertama ini ya, kita harus jaga pikiran kita tetap jernih dan tidak terpengaruh dengan kondisi luar, apalagi dengan prinsip orang. Kenapa? Sebelumnya karena saya dan karena social statement yang ada di sini, eh, yang ini kejadian di pikiran saya kemarin, di mana oke lah, saya memiliki prinsip hidup saya sendiri, saya memiliki gaya hidup saya sendiri, tapi saya tidak boleh mengatakan bahwa hidup saya itu paling benar, yang hidup yang lain itu salah, dan tidak boleh menyinyiran jikalau ada apa? Jikalau ada yang menurut saya itu adalah hal-hal yang kurang setuju karena saya pernah mengalami suatu pengalaman. Pengalamannya bagaimana? Jadi begini. Kemarin saya melihat konten yang cukup menurut saya itu cukup menggelikan awalnya, tapi setelah saya pikir ya sudahlah. Kontennya apa? Yaitu di China ada perayaan lulusan yaitu namanya Gaokao. Gaokao. Gaokao itu apa? Ya ujian masuk ITB lah, ujian masuk SNMPTN, UMPTN atau apa, dan ini juga seiring juga ada pengumuman yang PMDK ya, yang mau masuk ITB UGM. Di mana kalau tahu anaknya udah masuk ITB, UI dan UGM di China perayaannya itu gila. Padahal baru masuk ITB atau UI-nya China, itu perayaannya itu gilanya luar biasa. Lebih gila daripada wedding seperti itu. Lebih gila daripada wedding. Undang tetangga, undang apa, bikin pesta yang menurut saya itu berlebihan. Saya nggak sharing tentang itu, tapi saya komentar tentang batin saya ya. Di batin saya hampir pengen ngomong, gila ini, kok bikin perayaan seperti itu. Padahal nggak tahu ya, kuliah itu susah tahu. Nggak habis kuliah cari kerja susah lagi. Habis itu jadi orang biasa seperti itu. Reaksi dalam pikiran saya hampir berkata seperti itu. Tapi di balik itu, ya saya langsung dalam waktu 15 menit sampai 1 jam, saya langsung sadar, batin saya ngomong seperti ini, jangka hidup-hidup mereka, batin-batin mereka. Cobalah untuk paurung menjadi sisi mereka. Ya, saya coba merenungkan lah ya di sisi mereka, terutama yang jadi orang tua. Akhirnya saya baru ini mungkin benar dan mungkin salah. Ternyata dari sisi mungkin orang tuanya yang notabene, yang mohon maaf, mungkin belum mengenyam pendidikan, ya namanya juga belum mengenyam pendidikan, sehingga literasinya masih kurang. Mungkin melihat anaknya masuk ITB, atau anaknya masuk mana, seperti itu, ya sudah. Mereka mau bikin perayaan seperti itu, ya sudah. Lihatlah sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Mungkin ada uang, bikin perayaan. Yang happy siapa? Vendornya. Vendornya dapat duit. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya hal itu juga hal yang biasa juga lah dari orang tua yang notabene generasi sebelumnya, maaf ya, yang belum mengenyam pendidikan, anaknya katakanlah masuk ataupun wisuda pun
itu juga ada perayaan. Ya, walaupun juga perayaan yang sederhana atau perayaan kecil-kecilan itu adalah hal yang biasa, seperti itu. Mungkin juga ya di sana, sampai undang satu kampung, undang satu apa untuk mengikut merayakan. Kenapa tidak? Kok akunya yang nyinyir sih? Kok si jangkanya yang nyinyir sih? Ngapain kamu nyinyir? Kan kamu kan pelatih, apa kan, praktisi bodhisattva atau praktisi sustratta ya? Harusnya batin kamu nggak boleh loh ya. Ya, tiba-tiba batin hati kecil saya langsung ngomong seperti itu dan berkata, oh ya sudah. Ya, akhir kata ya, akhirnya saya mendoakan lah yang lulus yang seperti itu, ya kita doakan supaya kuliah lancar, supaya berada di jalan yang benar. Kira-kira seperti itu. Walaupun aku juga pasti tahu duluan suka dukanya kuliah, tapi ya udahlah, biarkan mereka tahu lah, biarkan mereka ngalamin sendiri. Walaupun bukan bermaksud apa ya, tapi mengalami tantangannya sendiri, ya tapi kita doakan supaya tantangannya itu bisa terselesaikan selama kuliah. Kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua, ada lagi juga ini tambahan juga dari konten. Masuk UI ITB UGM tanpa tes dengan versus tes. Itu juga terkadang juga ada nyir-nyiran antar kubu juga ya. Seperti itu ya. Dimana juga pada akhirnya juga begitu saya lulus, yang saya sadari, sama-sama menjadi masyarakat yang gimana. Jadi apa yang membedakan? Tergantung kesadaran dan kebijaksanaannya. Oke lah, waktu itu oke lah, ada yang bilang masuk tanpa tes itu hoki atau hebat, ada juga yang masuk dengan tes juga hebat, semuanya sama-sama hebat, akan tetapi oke lah, banggalah dengan prestasi itu, tapi jangan pikiran kita jangan ketarik di prestasi tersebut. Kenapa? Dan juga tidak ditarik ke pikiran saat ini. Kalau misalnya kita nggak sadar saat ini dan pikiran kita nggak take action, energi masa depannya bisa berubah. Energi masa depannya bisa berubah. Kalau misalnya saya sombong aja waktu itu, langsung deh taraf hidup saya langsung drop kalau nggak ada kesadaran. Jadi ya kalau misalnya kita rise up boleh, nggak rise up boleh-boleh saja. Bangga boleh, nggak boleh-boleh saja. Tapi berhati-hatilah dengan pikiran kesombongan ataupun nyir-nyiran seperti yang saya share sebelumnya. Itulah contoh bagaimana kita melatih batin kita secara konstan, netral, dan bijak. Itu berdasarkan contoh saya ya. Kalau misalkan ada yang mau dilengkapi, tolong dilengkapi ya. Karena Tasya, silakan Pasiko dengan. Baik ya, kanan ya Sesiung Johannes ya. Tadi Sejauh lagi ini dulu ya. Baik, saya yang mau sedikit memberikan apa ya, respon tanggapan ya. Jadi begini Sesiung, mengenai di China, kalau anaknya masuk universitas negeri, mereka begitu sangat sukacita. Ini adalah tradisi dari zaman dulu. Ya, jadi bukannya mereka sombong karena anaknya masuk, bukan. Tapi dari tradisi di China dari zaman dulu itu, kalau anaknya masuk sekolah negeri, anaknya itu nanti akan menjadi pejabat, ya akan menjadi pejabat. Jadi mereka tuh dari zaman kerajaan juga ada begitu. Waktu zaman kerajaan itu kalau anaknya bisa sekolah itu bawa 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 buku satu pikul dua pikul itu bawa buku ya, dia belajar terus, namanya hakseng apa pokoknya Xuesen, ta Xuesen ya, ta Xuesen. Jadi kalau sekarang bilangnya ta Xuesen, dulu itu apa Shu Chai atau apalah karena namanya, mungkin mereka itu kalau udah bisa masuk ke perguruan negeri, wah, satu kampung aja bangga. Ada di kampung dia tuh ada orang yang masuk ke perguruan tinggi, dan nantinya kalau mereka lulus di sekolah, mereka bisa menjadi bupati, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi apa aja, bisa menjadi yang tinggi-tinggi. Nah, demikian itu kalau yang sekolah. Kalau yang berlatih kungfu dan lain-lain bakal jadi tentara, jadi jenderal. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tetapi biasanya yang sekolah itu orang yang memiliki punya kebijaksanaan yang lebih tinggi. Nah, barang seperti Confucius, Mencius gitu kan. Ya, ada lagi penyair-penyair, jadi siapa sih, Lipai lah segala apa gitu ya. Jadi ada makanya sampai sekarang tuh ada Tang San Pai So apa
300 syair dari zaman dinasti Tang, dari zaman apa. Nah, syair-syair itu semua adalah hasil daripada anak-anak sekolah yang masuk ke Oh, ya, perguruan ya, ya, tinggi ya, negeri. ya. Jadi itu tradisi. Jadi mereka begitu sukacita Sesiung kalau anaknya itu masuk ke perguruan tinggi. Itu artinya anaknya bakal memasuki jalan yang cerah. Tapi pasti lurus apa enggak? Ya enggak juga, banyak juga yang pada drop out ya, akhirnya sampai di karena perguruan tinggi itu biasanya di dekat ibu kota adanya. Jadi mereka dari kampung-kampung tuh anaknya waktu pergi, wah mereka pestakan dulu, baru anaknya pergi. Wah, ibu bapak nangis-nangis keluar air mata biasanya gitu kan, melepaskan anaknya pergi. Karena mereka nanti nggak seperti sekarang, hubungan bisa WA apa. Kalau begitu udah pergi, surat aja datangnya bisa berbulan-bulan, datang sebuah surat itu. Jadi mereka menunggu surat aja. Begitu surat datang, itu pun juga bisa satu kampung dikasih tahu. Wah, anak saya datang nih. Ini bawa surat, ini kasih surat nih anak saya di sekolah. Wah, angkanya bagus-bagus semua lu. Wah, semua satu kampung sukacita. Tapi ada juga yang nyinyir, begitu aja sombong lu. Begitu aja begini, begitu aja begitu. Ada juga gitu ya, Sising ya. Jadi demikian. Ya, ini sepintas ya, Sising ya. Jadi seperti itu. Jadi kita maklum lah itu ke tradisi di China. Begitu. Apakah si Cehunya mau nambahin? Ini ada Gunawati Slesen. Ya, oke. Gunawati Sece, silakan Gunawati Sece. Tadi Gunawati Sece juga ada nanya, Sesiung Jangka alumni mana? Alumni ITB Sece. Oh, Jangka Wijaya itu alumni ITB. Iya, cuman papanya pantesan. dulu nggak pestain tuh ya waktu dia masuk ITB dulu. Aduh, aduh saya tertawa Sesiung. Aduh luar biasa ya ikut Sinfas yang tuh bahagia setiap hari. Ya, ya. Pagi ya, Papai Sesiung dan Wimei Sece. Kanen sang Ya, rentai silakan Sece. pagi Sesiung Secemen. Ya, habis Ya. Gunawati Sece nanti kita masuk kuis ya. Eh, apa ya tadi ya apa dari Vivi yang Sece ya kita sudah lebih diperjelas lagi ya. Makanya saya setelah mendengar master terus menanti Vivi yang Sece karena mengingatkan kembali untuk bahan renungan saya ya. Kemudian dari sharing-sharing ya yang begitu menggelitik hati saya ya, saya suka cita sekali setiap hari. Ya tadi ya poin yang sangat penting ya tadi yang Master katakan itu 3 ajaran sila, samadhi dan tanya ya. Itu memang itu ya di samping 6 paramita karena di dalam sila samadhi dan tanya itu kenapa kita 3 ajaran ini kita harus praktekkan ya, praktekannya di 6 paramita ya, kita juga di dalam pelatihan praktek keluar dan ke dalam ya. Nah, itulah untuk pelatihan diri kita untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan ya. Nah, tadi kesadaran kelima ya bisa mengembangkan kebijaksanaan yang kita sudah belajar ya 4 kebijaksanaan ya. Tadi juga sudah diulang kembali oleh Pitin yang Sece ya yang sebagai bahan perenungan untuk kita dan kita akan praktekkan ya supaya kita juga akan lebih banyak memahaminya ya. Saya cuma mengingatkan kembali ya. Jadi dharma itu ya tak lapuk oleh waktu ya. Jadi orang kadang-kadang menanyakan apa sih itu dharma, yang seperti apa sih ya. Tadi kan dikatakan sama Master, dharma itu tidak berwujud, itu seperti udara ya, seperti angin ya. Mau dilihat ya tidak bisa, tapi tidak dapat dirasakan keharumannya, kesejukannya ya. Jadi dharma tak lapuk oleh waktu dari dulu, saat ini dan yang akan datang ya beginilah dharma ya. Kalau ingin tahu lebih mendalam ya untuk lebih memahami apa itu sebenarnya ya itu harus selalu banyak mengikuti ya, banyak mendengar dan banyak membaca kalau banyak yang penasaran ingin lebih mengetahui secara mendalam ya. Karena dharma itu dikatakan harus didengarkan ya, harus dibabarkan dan harus disebarkan ya. Baru kita bisa merekrut banyak orang ya, menciptakan dunia yang harmonis ya, karena hati manusianya
bersucikan ya. Di sini ada kata ya, dengan ketulusan hati ya kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk ya. Dengan kebenaran kita berikrar untuk menghapus segala kerisauan batin. Dengan keyakinan kita berikrar mempelajari dharma menakjubkan yang tiada batas ya. Dengan kesungguhan kita berikrar mencapai kebodian dengan pencerahan secara setara dengan Buddha ya. Itu aja ya. Hok Lai Sesiung dan Hui Mei Sece, Kangen. Kangen, Kan ya Gunawati Sece ya. Ya itulah, bersabar, melatih diri bersabar ya, harus terus menguatkan tekad ya dan keyakinan juga. Baik, Sece Humei, kita masuk ke kuis kali ya. boleh masuk ke kuis. Silakan, host. Nanti saya baca soal pertama 1, 2, 3. Lanjutnya Hok Lai Sesiung ya. Siap. Oke, baik. Sutra Teratai bab 15, episode 1505 ya. Cara menjawab kuis, menjawab diketik di chat room everyone, format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban 1D2A, Kangen. Ya. Next. Oke, soal pertama ya. Di bab apa Bodhisattva Maitreya mengungkapkan keraguan secara terus-menerus? A. Bab Guru Dhamma. B. Bab kemunculan dari bumi. C. Bab pemahaman dan keyakinan. D. Bab Devadatta. E. Bab metode terampil. Ya, gampang ya. Jawabannya mana? Ada yang menjawab? Yes, mulai. Semua udah jago-jago udah. Iya, benar. Ada lagi? Yes. Ya, semua juga apa ya? Unggul-unggul ya, sering dengar dhamma sudah pintar. Sudah bukan pintar ya, sudah bijaksana, sudah mengerti, sudah paham. Iya. Ya, Kapan nih jawabannya close-nya nih? close. Bab Ya, kemunculan. close ya. Ya, Ya, bab kemunculan dari bumi ya, yang bab yang masih udah mau berakhir ya, tadi Master kata ya. Jadi bab ini adalah bab 15. Oke, next. Kedua, lengkapi kalimat berikut. Era titik yang kita hadapi sekarang berasal dari bagaimana karma berat makhluk hidup yang menyebabkan dhamma sejati menjadi pudar. Pudar menjadi apa? A. Kemajuan dhamma. B. Dhamma panjang. C. Dhamma mirip. D. Dhamma sejati. E. Kemunduran dhamma. Nah, tadi Master juga ada jelas ya, sangat jelas ya. Kita sekarang berada di era apa? Sudah lewat era mirip ya. Kalau era sejati itu masa Buddha ya. Ya, closing. Oke, kita close ya. Oke, jawabannya gampang sekali ya. Oke, benar. Kemunduran dhamma mo fa si qi ya. Oke, ya penuh dengan kekerohan ya. Oke. Soal ketiga, di bawah ini ada ciri-ciri dari praktisi dari kendaraan sedang kecuali. A. Takut masuk ke tengah orang banyak. B. Memahami perenungan terhadap sebab dan kondisi. C. Tidak takut masuk ke tengah orang banyak. D. Memahami ketidakkekalan. E. Tidak berniat menyebar luas dhamma. Jawabannya apa? Coba kita. Ya, ada lagi yang menjawab? Ya, banyak jawab ya. Oke. Kita close ya. Jawabannya ya, tidak takut masuk ke tengah orang banyak. Terperangkap ya, tadi kan ada baca kecuali.
Oke, silakan Hok Lai Sesiong soal keempat. Baik. Soal keempat, selain memberi manfaat bagi diri sendiri, Anda juga dapat memberi manfaat bagi orang lain. Sebenarnya, mencapai kebudayaan adalah mencapai titik tidak meninggalkan para makhluk dan tidak terpengaruh kemelekatan penuh noda. Ini disebut sebagai A. Keterampilan sejati, B. Pemahaman sejati, C. Keyakinan sejati, D. Cinta kasih sejati, E. Kemakmuran sejati. Nah, saya punya kebiasaan untuk menghitung mundur nih. Jadi, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, sudah close nih ya. Sudah close, kita lihat jawabannya. Apa jawabannya? Keterampilan sejati. Ya, jadi tidak meninggalkan para makhluk dan tidak terpengaruh kemelekatan penuh noda, itu disebut keterampilan sejati. Baik, kita lanjut. Yang kelima, di bawah ini adalah ciri-ciri dari para bodhisatwa pemula, kecuali, ya. Jadi ini banyak ciri-cirinya, kecuali satu nih. A. Bodhisatwa yang sedang dibimbing. B. Telah membangkitkan tekad. C. Bodhisatwa yang sedang diselamatkan. D. Bodhisatwa yang sedang kebingungan. E. Belum sepenuhnya memahami Dhamma. Nah, ya, jadi silakan dijawab. Saya akan menghitung mundur ya. Jadi ini adalah ciri-ciri para bodhisatwa pemula. Kecuali ada satu yang bukan ciri-cirinya. Apa itu yang bukan ciri-cirinya? Baik, saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Iya. Apa jawabannya? Iya, bodhisatwa yang sedang kebingungan. Itu bukan ciri-ciri bodhisatwa ya. Bodhisatwa kebingungan gimana nih? Jadi itu yang bukan ciri-ciri bodhisatwa. Kalau bodhisatwa yang sedang dibimbing ya ada lagi dibimbing. Yang telah membangkitkan tekad ada. Bodhisatwa yang sedang diselamatkan ya, sedang diselamatkan, sedang dibimbing ya, sedang diselamatkan itu ya. Ada belum sepenuhnya memahami Dharma. Ada bodhisatwa yang belum sepenuhnya. Kita ini para bodhisatwa pemula yang sedang dibimbing dan belum memahami Dharma kan gitu ya. Yang sedang diselamatkan kita. Tapi kalau yang bodhisatwa yang sedang kebingungan, kita sedang kebingungan ya. Nah, ini belum jadi bodhisatwa berarti. Oke, kita lanjut yang keenam. Lengkapilah kalimat berikut ini. Kita harus mengubah titik-titik menjadi titik-titik. Apa nih ya? A. Keterampilan menjadi keyakinan. B. Kesadaran menjadi kebijaksanaan. C. Welas asih menjadi kebajikan. D. Kebenaran menjadi kerapian. E. Kebajikan dan welas asih. Nah, jadi kalau yang tadi di sana di dalam ceramah master, yang mana tuh yang diucapkan ya? Nah, semua ucapan-ucapan ini ya bagus nih ya. Nah, tapi yang mana tadi? Saya akan menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Nah, kayaknya semua udah lihai-lihai, nggak ketipu. Ya, si Cewime ya, coba lihat banyak jawabannya tadi tuh saya lihat. Ini udah lihai-lihai semua nih. Ayo, jawabannya apa? Udah close kok tadi. Ya, kesadaran dan kebijaksanaan. Kayaknya nggak ada yang salah deh jawabannya. Semuanya udah jawab B ya. Ya Ini yang betul ya. paling tepat. Paling tepatnya merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Ya, memang cuan apa cuan zi apa cuan zi wei zi ya. 转 cuan zi 污 wei zi cuan zi wei zi. 转污染为清净， Cuan uran wei jing. Jadi kalau uran itu polusi ya, jing itu jernih. Ya, ya. jadi artinya pikiran yang kotor-kotor itu udan ya. Jadi kita merubah yang kotor-kotor menjadi bersih. Jadi banyak merubah keinginan-keinginan keserakahan menjadi keinginan yang apa namanya suka berbagi ya, tanpa seperti pamrih. tanpa pamrih. Baik. Demikian 6 buah kuis sudah kita lalui bersama sambil menunggu pemenangnya. Silakan ada siswa yang mau sharing lagi. Ya, yang mau kerja silahkan bekerja, yang mau berkegiatan silahkan berkegiatan. Ya, yang belum absen silahkan absen di kolom absensi ya, jangan di kolom everyone ya, kolom absensi. Ya,
Demikian, nah silakan di absen. Nah, ini pemenangnya sudah muncul. Herianto Susyung dari Medan, kedua Susanti MLCC dari Jambi, ketiga Jenny Suryanti CC dari Jambi, Chua Maria CC Jambi, Miling CC Medan, Ani Lijaya CC Medan. Jambi mulai muncul ini ya, nama-nama dari Jambi ini belakangan ini terus menghiasi layar laptop saya ini ya ketika ada ini. Oke, baik. Dari para pemenang ini, siapa yang mau sharing dulu? Herianto Sisyung? Tidak sharing? Dari Jambi? Susanti Meta? Ini Susanti ML ini ya kan, Susanti Meta ya? Mau sharing? Iya, Susyong izin tidak sharing lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Ya, baik-baik di jalan ya, Sece ya. Hati-hati. Oke, Jenny Suryanti Sece juga di Jambi nih. Izin tidak sharing ya. Ada nggak yang mau izin sharing ya? Bercanda nih ya. Semua izinnya nggak sharing nih, Sece Huime ini. Ya, Sece Huime belum di unmute. Oh iya ya, semua Iya. takut sharing seperti saya juga. Bukan takut sharing. Ada yang masih di jalan nih, Sece Huime. Oh iya, Mungkin iya. saya juga mau kenalin Sece Huime kepada teman-teman yang dari Jambi, banyak yang belum tahu kali ya. Sece Huime ini adalah relawan dari Malaysia ya, dari Malaysia tapi tinggal di Medan. Jadi bahasanya masih agak kentara ya, tapi sekarang udah jauh lebih bagus loh dibanding Benar. dulu ya. Udah jauh maju ya. Belum Nah, karena fasih itu dalam sering berbicara, sering tampil, akhirnya ya jadi lancar ya Sece Huime ya. masih ada banyak rintangan. Oh ya, sedikit-sedikit masih ada lah, tapi udah jauh lancar mendu ya. Udah jauh Ya, lancar gitu. eh, Oke, oh ini Jangka Wijaya resen lagi nih. ya, Ya jangka gimana wijaya sih, Siung? Sisyong. Pikiran bertanya soal selebrasi Sesyong. Apa? Oh, selebrasi ya. Perayaan. Perayaan. Jadi kalau Hmm. misalkan begini Sesyong, khususnya kalau misalkan adakan info yang pendidikan, tiba-tiba dapat berita anaknya misalkan yang masuk UI, ITB, UGM. Sebagai relawan ceci yang mengkuankuainya, boleh nggak? Itu istilah bikin perayaan kecil-kecilan lah, tapi tidak selebay yang ya tidak berlebihan lah ya, seperti itulah ya, sederhana-sederhana aja sebagai bentuk pertama syukur, wah udah bisa masuk ITB, UI, UGM, Ya, betul. supaya kuliahnya lancar dan bisa meningkatkan perekonomian mereka, itu boleh nggak kita bikin Boleh dong, Sisyung. Itu kan adalah suatu sukacita juga ya. Bahwa apalagi mereka dari kalangan yang umpamanya yang memang wah mau sekolah aja susah. Sekarang bisa dapat beasiswa, bisa sekolah gini. Aduh, sukacita banget. Lalu kita sedikit mengadakan seperti acara syukuran kecil gitu ya. Oh, boleh, sangat boleh sekali Sisyung. Itu sangat boleh. Kayaknya pernah dilakukan kok oleh para orang tua asuh ya Sisyung. Udah saya ada melihat beberapa ya seperti itu. Jadi boleh ya Sisyung. Ada lagi yang mau Iya. sharing? Yang lain yang mau sharing? Masih ada beberapa menit? Yang ada lagi? Nggak ada. Nggak ada ya. Tinggal 3 Jadi menit. Hui message ya, supaya kita bisa merubah yang kotor menjadi jernih itu memang nggak gampang ya Cici ya. Ya, Di dalam memang kehidupan sih. ini ya. Makanya melalui pelatihan tiga pelatihan Ya. Sila Samadhi Pasna. Nah, 3 pelatihan ini Sila Samadhi Prasna itu juga terdapat di 6 paramita ya Cici ya. Iya, Di 6 paramita kan ada Sini. silanya tuh ya kan, ada Iya, samadinya, ada prasnanya juga. Jalan mulia berunsur 8 juga sama, ada sila Iya, dan iya. samadhi dan panya juga. Berarti sila itu sangat Cakupan-cakupannya. penting ya. Ya, sila sangat penting sekali karena dengan melatih sila berarti juga kita menguatkan tekad dan ikrar kita ya, melatih sila ya. Jadi kalau sila juga bisa mencegah kita dari salah ya. Ya, kalau iya, dari keluar dari jalur perbuatan salah jadi perbuatan-perbuatan yang yang bisa memunculkan karma buruk ya. Ya, dengan melatih sila jadi kita bisa terhindar. Jadi batin pun bisa lebih tenang. Hatinya lebih tenang ya hatinya lebih tenang. Jadi ukhui ya, wensin ukhui namanya gitu ya.
Mensin ukui, ya betul. Ya, mensin ukui. Hati, Jadi hati hatinya. bisa lebih tidak begitu banyak noda batin. Ya, nah ini Gunawati Seci resen kembali nih. Silakan Gunawati Seci, Gunawati Suci. Siung, manfaatkan. saya mau tanya ya, Siung. Kita kan ada 10 sila seci. Ada satu itu tidak melanggar peraturan lalu lintas. Begitu saya memasuki komunitas barat, saya ada sempat menanyakan. Saya bilang saya 20 tahun yang lalu tidak pakai SIM. Tapi sebelum saya memasuki seci, memang saya selalu mengemudi. Suami saya bilang nggak apa-apa, yang penting polisinya dikasih duit gitu. Jadi ya itulah karena suami saya mengatakan seperti itu, ya sudah saya jalan-jalan saja ya. Begitu saya masuk seci, karena katanya saya melanggar peraturan lalu lintas ya. Memang seperti itu ya sesungguhnya. Mohon maaf ya kalau misalnya kok sudah menanyakan, kenapa sih ditanyakan kembali di sini gitu ya. Memang itu tidak memiliki SIM, memang tidak memiliki SIM, memang itu adalah suatu pelanggaran lalu lintas ya, Sesiung Hoklai khususnya, Sesiung Secemen umumnya, Kanen. Oh, ya kan ya Seci Gunawati, tapi sekarang udah punya SIM ya. Ya, udah punya SIM ya? Belum Hah? punya. Jadi saya mau bikin, mau buat, Membuat. tapi banyak yang mengatakan begini, aduh udah tua ngapain sih bikin SIM gitu. Mendingan juga pakai Grab aja sekarang, gampang gitu. Nah, itu kan artinya kalau tidak mau mengemudi ya, artinya bukannya udah tua ngapain bikin SIM, udah tua barangkali jangan bawa mobil sendiri lagi dah, pakai Grab aja, begitu lebih cocok kata-katanya ya. Tapi kalau masih mau bawa mobil, secara mah belum termasuk apa yang tua sudah tidak boleh bawa mobil lagi sih sebetulnya. Iya, ya. Jadi memang saya ada niat mau membuatnya ya, karena memang itu betul-betul Ya, melanggar peraturan lalu lintas ya sesungguhnya. betul, betul, Ya, kan betul. Kanen ya sesiung ya, kan Ya, Kanen. jadi sebaiknya memang kalau masih mau bawa mobil, ya buatlah SIM-nya ya. Karena itu adalah satu syarat untuk membawa mobil. Peraturan lalu lintas itu harus punya SIM. Jadi kalau katanya nggak usah punya SIM juga nggak apa-apa, nanti kalau ketangkep bayar aja. Nah, ini pikiran yang tidak apa namanya, tidak tepat ya. Yang sebaiknya tidak demikian cara berpikirnya, karena itu pikiran yang justru akan berdampak banyak nih. Kalau dengan sering kasih duit, artinya kita justru membuat orang melakukan kesalahan juga. Polisi-polisi dikasih duit, berarti dia terima uang suap dong gitu ya. Nah, kita yang menyuapnya, berarti kita mengajak orang melakukan kesalahan lagi nih, udah salah jalan, melanggar lalu lintas, berusaha lagi kasih kasih uang suap lagi gitu kan. Nah, saya juga pernah lakukan ya dulu kayak begitu-begitu. Nah, sekarang aduh nggak mau dah ya, jangan melakukan itu lagi. Jadi aduh nggak tahu lah kalau sampai terpaksa nggak berani jamin juga ya saya ya. Tetapi saya berusaha untuk tidak melakukan itu ya, karena saya tahu kalau saya salah jalan lalu saya ditangkap, kalau saya mau mulai kepikiran mau cari enaknya ya, mau menghindari hukuman ya dengan memberikan uang. Aduh, ini kan kesalahannya jadi bertambah-tambah ya. Bertambah-tambah tuh. Jadi udah salah jalan, terus salah lagi mau nyogok orang lagi, mau enak sendiri aja, udah salah nggak mau ini mau ngasih duit aja gitu. Akhirnya berpikirnya gampang ini mah nggak usah. Dah, bagaimana kita mau merubah cuan udan we cincing. Nah, merubah yang kotor menjadi jernih. Disinilah prakteknya. Jadi ketika kita memahami hal ini, wah ini praktek yang salah nih, praktek yang tidak boleh diteruskan. Saya rubah dengan praktek yang baik, praktek yang memang apa ikut aturan, mengikuti sila, tidak melanggar sila, dan membuat kita tidak merasa bersalah, tenang. Kalau enggak, kan mikirin, aduh kemarin saya udah nyuap polisi, aduh kemarin begini saya karma apa ya saya nanti wah jadi bahan pikiran terus, jadi nggak tenang ya. Begitu. Jadi makanya kalau apa orang-orang yang melanggar sila bisa tidak tenang, bisa. Kalau udah apa namanya kita bisa bebas gitu ya, tidak melanggar sila, batinnya pasti lebih tenang.
gitu ya, Cihime, betul ya? Betul, betul sekali. Makanya itu sangat penting. Jangan melanggar sila. Iya, baik. Ini udah waktunya nih, Seci. Kita Iya, kayaknya iya. ya Ah, pesertanya juga udah banyak yang pergi kerja nih, udah iya, iya. terus Kita, berkurang ya. Udah waktunya nih, Cihime. ya, Silakan kita waktunya mau panggil apa? kosakata. Kosakata, panggil Syafusa ya. Syafusa, silakan Mengundang Syafusa. Syafusa untuk membacakan kosakata. 感恩智公圣开示，感恩师哥师伯，敬寺庙莲华熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang bab 15 kemunculan dari bumi. Episode 1505. Pusaka di antara orang-orang dan merupakan sesuatu yang langka di dunia. Teng Yi memunculkan keraguan. Hua Wei Wu You hilang lenyap, sudah jadi abu arang, sirna seketika itu juga. Lao Lian berpengalaman, kawakan, Jing Wei halus tepat terperinci, Yuan Hua akomodatif dan luas, tidak melekat pada pendapat sendiri. Chan Ji keheningan dari meditasi. Chen Ji Chen Ce campur aduk, tidak teratur, tidak merata. Si Xiao bermain dan tertawa, bermain dengan gembira. 感恩这个师伯，早上好。 Kanan, Vincent Fensidi. Ya. Ya, sebelum kita tutup, saya sebuah kata perenungan dari Master Cheng Yin ya. Kita tidak mampu mengendali panjangnya sebuah kehidupan. Namun kita sendiri mampu merintis dan mengembangkan potensi dalam kehidupan yang bermanfaat bagi banyak orang. Ini kata perenungan dari Master Cheng Yin. Sebelum kita Hotline Session, ada apa yang mau disampaikan? Cukup, saya hanya menyampaikan ya, keadaan semuanya sudah hadir bersama-sama, belajar bersama-sama. Cuhu taja, puhi suangsiu, itu aja. Silakan ditutup Seci Huimin. Ya, karena Hotline Session telah membimbing dan mendamping hari ini, semua sudah karena Susiung Sejie semuanya kita tutup ya. Susiung Sejie, Qing Qili, Qing Hezang, Xiang Bo Pusa及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯，感恩师兄师姐，大家请坐。阿弥陀佛，感恩后来师兄，感恩大家，感恩 host， 感恩 host， 感恩semuanya, tim Simpasiang. Semua benar, karena semuanya. Ingat ya, isi esensinya. Oke,感恩, see you tomorrow. 感恩后来师兄，感恩慧美师姐，感恩大家。
向东方，正是一生宿命归依的方向。闻到了莲花，梦见了花莲，莲花飘香在花莲。蓦然回首前世，注定的姻缘，面向日落，遥向西方，那是远离亲人怀抱的方向。生死一线的震撼，挥别红尘，滚滚的迷惘，青山无证，福田青根，信念万蕊，朵朵绽放，那是生生世世为你的即使离群生，一呼万应回归心灵的故乡，看见苦难，抚慰陪伴，牵起永生无悔无怨的承担，走过了山巅，河川，频率交加的遗憾，激发誓语，誓要的愿望，串联